Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ramadan merupakan bulan suci di mana umat Islam berlomba-lomba dalam hal kebaikan, dalam mengisi bulan suci Ramadan ini dengan sesuatu hal yang bermanfaat. Ramadan juga merupakan bulan penuh ampunan, dan juga di mana bulan ini merupakan bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang memakmurkan bulan suci Ramadan ini. Maka dari itu, Panitia Amaliyah Ramadan 1437 Hijriah bekerja sama dengan Masjid Fatimatu Zahra dan seluruh jajaran UPM Unit Pemakmuran Masjid Fatimatu Zahra menyelenggarakan berbagai macam kegiatan, baik berupa kegiatan yang merupakan rutinan dari tahun lalu dan juga merupakan program yang baru diadakan tahun ini. Adapun kegiatan yang kita laksanakan rutin setiap hari di Masjid Fatimatu Zahra selama bulan Ramadan, yaitu ada kajian K3. Kajian K3 ini merupakan kajian yang dilaksanakan di 3 waktu. Yang pertama kajian sesudah subuh, kemudian kajian menjelang berbuka, dan kemudian kajian menjelang tarawih. Selamat sore Mas. Assalamualaikum. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Hanif. Hanif. Iya. Hanif siapa lengkapnya? Hanif Abdul Aziz. Hanif Abdul Aziz ya. Dari fakultas mana Mas? Dari Fakultas Pertanian. Ikut Pesram mulai tahun berapa? Tahun sekarang. Mulai tahun ini. Baru. Iya. Berarti ini udah masuk ke bulan ke-12? Iya. Udah 12 bulan di sini. Oh, nggak terasa ya. Kalau begitu tahun kemarin juga di sini ya? Kalau tahun Ramadan. Enggak. Saya baru kesini 1 tahun, baru 1 tahun. Ramadan kemarin? Belum. Belum sempat ya. Oke, ya udah. Dipercaya sebagai koordinator untuk distribusi ini. Apa namanya? Iftar ya. Kemudian kalau untuk setiap hari yang harus didistribusikan itu berapa sih? Kalau setiap hari kita, Untuk yang buka puasanya aja berapa? buka puasanya 1.000. 1.000. Kurang lebih 1.000. Kadang bisa kurang, bisa lebih. Pernah sampai paling banyak berapa? Kalau paling banyak kemarin sampai 1.200. 1.200. Iya. Waktu apa itu? Waktu tablik akbar, acara itu dari Iya. imam Palestina. Itu 1.200 itu semuanya kebagian atau kurang atau lebih atau bagaimana? 1.200 itu kurang. Masih kurang ya? Iya, masih kurang. Pas itu jemaah itu nyampe 1.400-1.500-an. 1.400-an? 1.500. Oh, 1.500-an ya. Tapi hanya bisa menyediakan. Lalu kemudian yang 300 bagaimana Mas? Yang 300 itu sebagian ada yang langsung pulang karena ya mungkin lama pembagian Iya. juga. Jadi langsung pulang dari Di sini Mas Hadif mengupayakan untuk mencari tambahan ya. Iya. Waktu itu mencari tambahan sampai berapa banyak? kalau kemarin itu mencari tambahan sampai 150. Jadi total 1.350 ya. Ya. Dan itu alhamdulillah masih lebih gitu lah ya. Karena yang lainnya ada beberapa jamaah yang udah pulang sih ya. Ya, oke. Kemudian di sini untuk yang membantu membagikan ini berapa orang Mas? Yang bantu bagian dari ini sih ada santri Pesma sendiri, jadi ada sekitar 30 orang ikhwan. Dari awatnya di atas juga ada sekitar 25. 30. Nah, jadi dijumlahin sekitar 55 orang yang membagikan. Nah itu kalau untuk panitia sendiri mereka punya jatah sendiri atau bagaimana itu nanti? Apa semuanya dibagikan dulu ke jamaah kemudian baru sisanya untuk panitia atau bagaimana? Dari panitia itu sendiri kalau misalkan jamaah itu banyak, jadi panitia jangan dulu diberikan. Jadi semuanya untuk jamaah, dan nanti kekurangannya dilakukan panitia yang Tiap hari begitu? Iya, kalau Tiap hari kurang. begitu? Jadi diupayakan agar jamaah lebih dulu yang dapat ya? Iya.
Jawa. Alhamdulillah. Ini dari mana Ibu? Karasa. Eka Rasa ya? Oh, pesanan Ibu ya? Iya. Karasa mana Mbak? Iya, Jalan Madrani ya. Bentar, dikumpulin dulu. Kang Dimas mau Sekarang kayaknya unsur oh dari unsur Orka ambil 3 tempat. oh ngambil 3 tempat Kasih 4 tempat. pesanan ya Ya, alhamdulillah. berapa bungkus 100. total 100 ya 150. Dan lebih dari itu adalah dakwah yang panjang yang tidak ada batasnya sampai sehabis Ramadan dan yang akan datang. Ketiga, menyadarkan kita bahwa kaum muslimin lebih layak bersatu daripada berpecah. Musuh Islam bisa bersatu memecah kita, masa kaum muslimin yang punya dalilnya tidak pandai. Pada bulan Ramadan 1437 Hijriah ini, Panitia Amaliyah Ramadan mengangkat tema yaitu Ramadan berkualitas membentuk muslim cerdas. Adapun latar belakang adanya diangkat tema ini karena melihat kondisi masyarakat di Indonesia dan juga di wilayah Purwokerto dan sekitarnya terutama membutuhkan banyak ilmu-ilmu yang mana agar umat Islam lebih cerdas dalam menanggapi masalah dan isu-isu terkini terkait agama Islam kita. Kemudian di tanggal 20 sampai 22 Mei, Panitia Amaliyah Ramadan juga mengadakan kegiatan training dai. Training dai ini dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan training imam yang dilaksanakan di pekan terakhir. Saya kan pengen ada perubahan nih. Kalau ustadznya belum datang, bapak dan deres gitu, enggak, tetap berlanjut rumpinya. Si dirumpi malah ustadznya kan kurang ajar. Ustadznya tadi belum datang. Enggak gitu. Nah itu. Jadi karena ada tanggung jawab moral. Jadi kita lihat setelah dan kita Rasulullah SAW itu dalam disebutkan apa? Laqad ja'akum Rasul min anfusikum apa? Azizun alaihi ma'anitum harisun alaihi. Itu loh, haris. Jadi seorang dari itu punya jiwa harisun alaihi. Jadi sangat menjadi beban. Kalau Nabi itu luar biasa sampai ditegur oleh Allah kan, afatatma'una ayyubinu lakum kan. Waqad kana fariqum minhum yasma'una. Apakah kamu merasa tamak mereka akan beriman semuanya? Ya enggak. Tapi bagi Nabi itu pikiran apa menjadi pemikiran. Adapun kegiatan training imam ini dimaksudkan untuk memberi pembekalan kepada imam-imam di masjid-masjid di seluruh wilayah Barling Mas Cakep, yang mana kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 8 Mei dan juga dilanjutkan tanggal 15 Mei dan 3 hari terakhir dilaksanakan di tanggal 20, 21 dan 22 Mei. Bapak dakwah di sini ada profesor doktor duduk di depan, di sini pejabat-pejabat yang Islamnya hubungan, yang belakang Islamnya itu rajin sekali tapi bodoh-bodoh. Banyak tempat itu begitu. Masyarakat kampung rajin sholat, rajin ngaji, tetapi tingkat pemikirannya, wah itu paling sulit dakwah di tempat yang seperti itu. Fokuskan ke sini sana tidak nyambung, fokuskan ke sini dakwah kok cuma guyon saja. Wah, ini paling bagaimana meramu itu. Panitia Amaliyah Ramadan Masjid Fatimah Zahra berusaha untuk merangkul semua komponen masyarakat di wilayah Purwokerto dan sekitarnya agar bersama-sama untuk menyemarakan Ramadan 1430 Hijriah ini. Adapun tujuan dari kegiatan training dai dan training imam ini untuk memberi pembekalan kepada dai-dai di Barling Mas Cakep dan juga memberikan tips mengenai berdakwah efektif di kondisi masyarakat yang seperti sekarang ini. Kemudian acara yang berikutnya adalah kegiatan wisuda PG-TPQ. Kegiatan ini merupakan apresiasi kepada guru TPQ yang telah
melaksanakan pembekalan dan pelatihan yang dilaksanakan selama 8 bulan. Semoga ilmu yang telah diperolehnya benar-benar bermanfaat dan dapat dimanfaatkan di lembaga masing-masing dan bisa menularkan kepada para ustadz dan ustadzah yang lain yang belum ikut merasakan kegiatan di angkatan pertama. Acara yang kami laksanakan berikutnya yaitu kegiatan pesantren Ramadan. Pesantren Ramadan ini merupakan kegiatan unggulan yang dilaksanakan oleh Panitia Maliyah Ramadan Masjid Fatimatu Zahra, yang mana kegiatannya berisi kajian, dongeng, pelatihan, skill, kreativitas, outbound, dan games. Kegiatan ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 malam 3 hari yang dilaksanakan di lingkungan Masjid Fatimatu Zahra. Semangat 1, 2, 3. Konsentrasi yang putra, yang tidak konsentrasi maju ke depan. Ya. Semangat 3, 2, 3. Siap ya. Bismillah. Siap. Amin. Untuk tujuan diadakannya outbound ini apa sih, Mas? Ya, supaya teman-teman itu tetap semangat, adik-adik kita tetap semangat menghadapi bulan Ramadan ini yang penuh berkah ya. Kemudian supaya nanti teman-teman atau adik-adik dari Pesram ini bisa punya banyak teman kayak gitu untuk mengakrabkan, kemudian untuk menyampaikan materi-materi dengan metode yang adik-adik sukai kayak gitu. Dalam outbound ini kan Mas terdapat tujuan atau dari tujuan diadakannya outbound ini dari panitia, yaitu supaya teman-teman atau adik-adik dari Pesram itu bisa lebih kuat ukhuwahnya gitu, bisa lebih kompak dan lebih semangat serta lebih sabar dalam menghadapi cobaan ya kan kayak gitu. Cuman awalnya tuh ya sempat sebel banget sama kelompok sebelah, soalnya sempat kalah pas di 2 itu. Sempat kalah. Diam. Sempat kalah, cuman habis itu pas di game ketiga kan udah mulai menang, jadinya udah PD-nya meningkat lagi. Untuk peserta kelas SMP dan SMA, kami memiliki program tersendiri yaitu kegiatan Smart Camp, yang mana kegiatan ini bekerja sama dengan Lazis Mafaza Peduli Umat. Alhamdulillah, kegiatan ini dilaksanakan kurang lebih 2 hari 3 malam. Siapa namanya? Kaisa. Kaisa. Ya. Kaisa siapa? Kaisa Fadila. Kalau nggak salah tahun kemarin itu ikut Pesram ya? Iya. Oh, sekarang udah naik kelas ya? Udah. Jadi naiknya ikutnya Smart Camp sekarang ya? Iya. Terus gimana, ada perbedaan yang dulu sama sekarang? Ada sih. Apa bedanya sama yang Ya, kalau yang Pesram itu lebih banyak gamenya, kalau yang sekarang lebih banyak materinya, tapi tetap asik lah. Oke. Kemudian Panitia Maliyah Ramadan Masjid Fatimatu Zahra bekerjasama dengan UPM Perpustakaan mengadakan kegiatan Fiskom Fatimatu Zahra Writing Competition, yang mana kegiatan ini merupakan kegiatan lomba untuk mahasiswa, untuk SMA dan umum. Adapun lomba yang dipertandingkan di acara Fiskom ini adalah lomba membuat cerpen. Jadi dia mencari kesenangan yang bersifat sementara dengan perjalanan di Kairo dia memulainya. Kemudian di Kairo dia bersekolah di sebuah Di akhir sekolah kegiatan Islam. Fiskom, kami mengadakan kegiatan bedah buku yang berjudul Menjemput Jodoh Pilihan Allah. Di samping itu, Panitia Maliyah Ramadan Masjid Fatimatu Zahra dan Perpustakaan Masjid Fatimatu Zahra mengadakan bazar buku. Bazar buku ini
bertujuan untuk menyediakan bahan bacaan kepada seluruh jamaah Masjid Fatimah Zahra. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Juni sampai 25 Juni. Kemudian untuk mengedukasikan jamaah Masjid Fatimah Zahra dalam membaca Al-Quran, Panitia Amalia Ramadan Masjid Fatimah Zahra juga mengadakan kegiatan kursus baca Al-Quran, yang mana kegiatan ini merupakan pembelajaran Al-Quran menggunakan metode tartili untuk mendapatkan kualitas bacaan tartil dan baik mengenai Al-Quran. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 20 Juni 2016. Materinya apa aja? Materinya itu ada makhorijul huruf, sifatul huruf, sama tajwid. Ada 3 itu. Ya, itu ya. Kemudian untuk pengajar, ustadz atau ustadzahnya berapa orang? Nah, untuk pengajar ini kan kita dari program ini dari program PGQ, pelatihan guru Quran. Otomatis secara besar pengajarnya pun dari PGQ begitu. Jadi untuk yang akhwat ada total sekitar 5 orang pengajar, dan yang ikhwan ada 1, 2, 3, ada 4 orang pengajar. Kemudian Keputrian Masjid Fatimah Zahra dan juga Panitia Maliyah Ramadan Masjid Fatimah Zahra mengadakan event talk show Ramadan, yang mana kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 Juni, mengangkat tema Cerdaskan Akhlak untuk Menggapai Cintanya, yang diisi oleh Kiai Haji Dr. Andes Hariri Sofa MAG, dan juga diisi oleh Ustadz Abdullah Munir, yang mana beliau merupakan penulis yang didatangkan dari Yogyakarta. Dan juga ada kegiatan yang dinantikan oleh anak-anak di Masjid Fatimah Zahra dan juga TPQ di seluruh Purwokerto dan sekitarnya. Panitia Amaliyah Ramadan dan juga UPM TPQ Mafaza mengadakan kegiatan Faza, Festival Anak Soleh Fatimah Zahra. Adapun cabang lomba yang dilaksanakan ada beberapa, diantaranya lomba kaligrafi, lomba mewarnai, lomba membaca Al-Quran dengan metode tartil, kemudian ada lomba hafidz. Lomba Pildacil. Kita harus membiasakan sejak kecil untuk selalu bersama-sama bersahabat dengan Al-Quran. Untuk kriteria penilaiannya apa aja? Ada yang dari segi tema dan isi, dalil, dan kemudian dari retorika. Kalau menurut penilaian Mas Tri, bagaimana nih kapasitas dari peserta rata-rata bagaimana? Iya, dari kelas 4 SD sampai kelas 6 ya itu luar biasa bagus, dan kita juga belum pernah dapat kayak gitu dulu, tapi sekarang di sini saya lihat dari desa-desa malah luar biasa gini. Bisa tahu lah, bisa latihan seperti itu padahal medianya terbatas. Oh ya. Kemudian mungkin dari sini ada follow up atau harapan apa yang bisa harapannya ya kegiatan kayak gini terus bisa ada dipacu, karena itu merupakan bisa jadi pembatas gitu, atau bisa menjadikan kita tempat berlatih, sarana berlatih gitu kalau adanya dengan kegiatan ini gitu. Daripada nanti kalau tidak ada berarti kan sarana pelatihan untuk menjadi dakwah juga menjadi sempit. Kemudian ada lomba cerdas cermat Islam. Soal nomor 2 babak perebutan. Siap-siap, dengarkan baik-baik. Wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, huruf D. Al-Alaq 1-5. Jawaban kurang lengkap. Soal saya lanjutkan. Wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad adalah surat apa, ayat berapa, dan di mana?
Grup E. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hiro. Jawaban betul, 100 untuk grup E. Dan 50 Di 10 hari untuk terakhir grup D. bulan suci Ramadan 1437 Hijriah, Panitia Amaliyah Ramadan Masjid Fatimah Zahra juga mengadakan kegiatan rutin, yang mana kegiatan ini merupakan kegiatan iktikaf. Kegiatan iktikaf ini dilaksanakan selama kurang lebih 10 hari di akhir Ramadan. Jadi rundown acaranya dari pagi jam 2 kita mulai Qiyamul Lail, kemudian sahur, kemudian ada kajian subuh juga. Setelah kajian subuh ada kajian duha. Setelah kajian duha, runtutan ibadah pribadi sampai kajian qobla maghrib. Oh gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau untuk akomodasi bagaimana Mas? Misalkan makan, tidur itu bagaimana? Oh, untuk ikhwan tempat tidur disediakan 3 ruangan, di bawah 2 sama di atas 1. Sedangkan untuk akhwat di sebelah kanan di atas. Oh gitu ya. Oke. Kemudian kalau untuk misalkan ada yang sakit itu bagaimana? Ada yang sakit selama ini langsung ditanggulangi oleh klinik Mafaza. Ada yang sakit. Kebetulan yang sakit juga ya kurang lebihnya flu kayak gitu. Oh hanya memang flu aja gitu ya. Perlengkapan di Masjid Fatimah Zahra ini yang perlu dilengkapi apa ini? Ya buat itikaf mungkin yang harus dibeli kemarin terpal, terus kawat yang kayak gitu, terus ada lagi jemuran yang perlu diperbaiki. Gitu memang sih cukup cuman itu doang. Kenapa itu harus ditambah, itu kenapa Mas? Ya karena jumlah jamaahnya yang banyak harus dilengkapi biar misalnya terpal nggak harus beli harus pinjam lagi ke Mas Sayugo ikut PESMA? Iya ikut. Kalau saya boleh tahu di PESMA itu ada berapa? Dalam satu angkatan berapa orang? Kalau dalam satu angkatan kita tahun 2015 itu ada sekitar 15 orang. 15 orang. Anak, ya. Gitu ya. Kalau ikut PESMA keuntungannya apa? Keuntungannya banyak sekali Mas. Yang pertama kita tentu belajar agama. Di situ ada fikih, akidah, akhlak dan yang semisalnya. Kemudian yang kedua kita juga belajar tentang kepanitiaan, keorganisasian, di mana kepanitiaan dan keorganisasian ini kita dilatih untuk selalu aktif, menjadi anak yang aktif. Bahkan ini terbukti di kelas-kelas. Di kelas ini kita ada, di kelas saya khususnya itu ada 3 anak yang ikut PESMA sama PESMI dan 3-tiganya itu aktif semua. Bahkan menjadi dominasi di kelas itu. Secara tidak langsung kita belajar di sini dan bisa diaplikasikan di kelas menjadi yang beda dari yang lain-lainnya. Dengan Mas siapa namanya? Zainuddin Fahri. Zainuddin Fahri ya. Dari mana Mas? Saya dari Pondok Pesantren Nurul Huda. Di mana itu? Di Purbalingga. Kesan-kesannya bagaimana setelah mengikuti itikaf di sini? Kesannya alhamdulillah ya tenang gitu. Tenang. Enak. Oh gitu. Terawihnya kemudian kajiannya juga lumayan. Oh ya. Kalau jangan namanya siapa? Jamaluddin Al-Banjarani. Mas Jamal panggilannya Mas Banjar. Dari Pondok Pesantren Nurul Huda sama ya. Kalau saya boleh tahu dari Pondok Pesantren Nurul Huda berapa orang? Sekitar 20-an. Tapi ada yang sudah pulang, ada yang masih di sini. Oh gitu. 20-an ya. Iya kan dibagi 2, ada yang di sana, ada yang di sini. Di sana itu di mana? Di pondoknya ada yang itikaf di sana, terus ada yang ke sini. Ahwatnya berapa orang? Kalau ahwatnya kurang tahu. Oh kurang tahu. Kalau ikhwannya semua 20-an? Iya kurang lebih. Maaf dengan Pak siapa? Mudasir. Pak Mudasir dari mana Pak? Karangwangkal. Karangwangkal aja ya Mas ya. Ikut iktikaf apa? Iya. Oh ikut iktikaf. Dari hari pertama atau? Ya, hari Sabtu. Hari Sabtu kemarin ya. Oh ya. Kan ikut buka puasa juga di sini Pak ya. Ikut sahur juga ya. Bagaimana Pak kesan-kesannya selama mengikuti iktikaf di sini Pak? Ya alhamdulillah merasa nyaman dan terlayani Pak ya. Dimudahkan. Bisa dapat ilmu juga di sini Pak ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mendapatkan apa Lailatul Qadar juga dari sini Pak ya. Iya bisa. Ya mudah-mudahan. Yang penting meningkatkan iman dan takwa juga Pak ya. Insyaallah. Makasih Pak. Makasih. Assalamualaikum Mas siapa namanya? Mas Anton. Mas Anton. Iya. Mas Anton asli dari mana Mas? Asli dari Banjarnegara. Banjarnegara ya. Ikut iktikaf ya Mas ya? Iya alhamdulillah. Sejak hari pertama iktikaf?
hari pertama sakit sampai hari Jumat, akhirnya saya kesini setelah Jumatnya, setelah sebelumnya. Kalau Jumatnya. untuk pengalaman itikaf di Masjid Fatimatu Zahra itu baru kali ini atau udah beberapa kali di sini? Sudah beberapa kali. Kalau saya sebelum menikah 2010-an, 2010 ya, sampai 2000 sekarang sebelum menikah sampai punya anak. Alhamdulillah memberikan motivasi, semangat dan ya bisa dijadikan sebagai bekal untuk ke akhirat nanti. Insya Allah, mudah-mudahan semoga sukses dunia akhirat. Amin, ya. amin, amin. Itu yang kami harapkan. Oke. Sekarang Bapak namanya siapa? Ya, sama Pak Tri Wibowo. Pak Tri Wibowo. Oh iya, Pak Tri Wibowo asli dari Sama Banjarnegara. ya, Satu desa dengan Mas Anton. Oh, satu kantor. Kantor apa Pak? SMK ya. Oh ngajar Pak. Iya. Oh gitu. Ngajar apa Pak? Akuntansi kalau saya. Akuntansi ya, akuntansi Islami lah ya. Iya. Akuntansi Iya syariah. betul ya. Memang harus begitu ya Pak ya. Iya. Di sini kesan-kesannya apa Pak selama di Kesannya sini? kami sangat nyaman karena kegiatannya full terus dari subuh sampai iftar itu banyak kegiatan. Iya. Okay. Kajian-kajian full itu loh, sehingga sangat mendukung lah untuk kelangsungan itikaf di sini. Banyak tidak ada sebenarnya. Oke, harapannya apa Pak ini? Harapannya ya semoga dapat Lailatul Qadar lah, karena niat utama kami mendapatkan Lailatul Qadar setiap Ramadan gitu. Oke, mudah-mudahan tahun depan juga kita mendapatkan umur panjang, rezeki barokah, bisa ketemu lagi ya Pak ya. Oke, insyaallah. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak. Biasa buka puasa bersama di sini Pak ya? Sering ya. Oh sering ya? Ikut iktikaf juga? Iktikaf juga? Enggak, hanya ikut buka puasa bersama di sini ya. Ikut kajian juga. Namanya Pak siapa Pak? Tadi Pak Agus. Pak Agus ya. Kalau untuk pelayanan jamaah dari sini, di sini bagaimana Pak menurut Bapak? Sangat Sudah cukup? memuaskan. Masalahnya kan kepanitiaannya banyak sekali sini. Semua gitu. dilayani lah. Oke ya. Dari service cleaning service aja banyak sekali. Oh ya, alhamdulillah Pak. Dari tim-tim pelayanan makan minumnya juga. Oke, terima kasih Pak ya. Oke. Akhir kata, saya selaku Ketua Panitia Amaliyah Ramadan 1437 Hijriah Masjid Fatimatu Zahra mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh komponen, seluruh pihak yang telah membantu untuk mensukseskan kegiatan di Masjid Fatimatu Zahra ini. Dan juga saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada dan saya mewakili diri saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama saya bertugas terdapat berbagai macam kekurangan dalam menyelenggarakan kegiatan Ramadan di Masjid Fatimatu Zahra ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Saya atas nama Ketua Harian Takmir Masjid Fatimatu Zahra mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi untuk mensukseskan acara di bulan suci Ramadan, dan saya juga ucapkan terima kasih secara khusus kepada para narasumber yang telah berbagi ilmunya, telah mengisi keilmuan di Masjid Fatimatu Zahra, dan kepada para santri kami dari pesantren mahasiswa, pesantren mahasiswi dan keputrian serta aktivis dari luar. Saya ucapkan terima kasih karena peran peran mereka sehingga kegiatan di lapangan bisa berjalan dengan baik. Saya juga atas nama Masjid Fatimatu Zahra mengucapkan taqabbalahu minna wa minkum siyamana wa siyamikum. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kembali kepada kemenangan. Ja'alanallahu minal aidin wal faizin, dan kami juga meminta maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan selama penyelenggaraan di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lazis Mafazah Putul Umat mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faidin. Apabila ada salah-salah kata baik dari kami yang disengaja atau tidak disengaja, mohon dimaafkan lahir dan batin. Terima kasih. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah.
minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan terakhir, selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.